صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني قدت بدرب لا طوله ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبن يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
أبصاري وديائها وعلى آله وسلم. Sayyid Alwi bin Abdul Malik Imam Abdullah bin Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-targhib fi salatil istisqa wal khusuf wa tarhib min qaulil insan mutirna binau'i kadza wa kadza. Ini anjuran untuk salat istisqa, minta hujan. Anjuran buat salat khusuf atau salat gerhana, dan wat tarhib, dan ini ancaman min qaulil insan, dari ucapan orang, mutirna binau'i kaza kaza, kami ini begini karena ini mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Contohnya tuh ya, kalau berbunyi ini karena ada orang mati. Kalau ada burung gagak ini berarti ada orang, itu dilarang. Qala Allah Ta'ala faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Faqultu, aku katakan, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Dialah Allah yursilis samaa 'alaikum midrara, yang mencurahkan air hujan atas kalian dengan begitu lebat. Jadi kalaunya kada hujan lawas, di antara amalannya itu beristighfar. Lawas kada hujan, maka memancing adanya hujan dengan istighfar. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an mubtadilan aw mutabazzilan mutakhashian mutarassilan mutadarrian wa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'id lam yakhthub khutbatakum hadhihi. Nabi pernah keluar rumah dalam keadaan yang tawadu, rendah diri, dalam keadaan yang tidak menyombongkan diri, berjalannya pun tidak dalam keadaan orang seperti orang sombong. Lalu akhirnya Nabi sembahyang 2 rakaat seperti mana beliau sholat Id, dan Nabi tidak berkhutbah. Khutbah takum, ya khutbahnya kalian ini sholat gerhana.
rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahahu wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala in kasabati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Anak Nabi ini kan ada lakian ngaranna Ibrahim, anaknya Nabi. Dan itu satu-satunya anak selain dari Siti Khadijah. Anak-anaknya Nabi ini berataan lahir dari Khadijah, kecuali satu, Ibrahim ini lahir dari Mariatul Qibtiyah, orang Mesir, bini Nabi. Itu mengatakan budak yang dimerdekakan, lalu jadi bini Nabi, lahir. Nah beberapa hari, beberapa bulan anak ini wafat, anak Nabi ini wafat, meninggal. Kebetulan di hari itu memang kurang lebih beberapa hari itu pas gerhana ya. Maka manusia mengatakan in kasabati syamsu li mauti Ibrahim, ini gerhana ini gara-gara anaknya Nabi Ibrahim mati. Jadi gerhana. Maka Rasulullah sabdakan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Matahari, bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Dan keduanya itu tidak tertutupi atau tidak gerhana li mauti ahadin, karena ada matinya seseorang, wala li hayati, dan tidak ada juga karena hidupnya seseorang baru lahir ini ya tiba-tiba gerhana. Fa idza ra'aitumuhuma, kalau kamu melihat keduanya, artinya dalam keadaan gerhana, fad'ullah, berdoalah kepada Allah, wa shallu, dan salatlah, hatta yankashifa ma bikum, sampai terbuka lagi itu bulan. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dianjurkan untuk salat gerhana yang melihat matahari gerhana, bukan malah bedangdutan di Balikpapan menyambut gerhana matahari, mendatangkan artis ibu kota. Wah iya amin, apa hubungannya? Dan memang matahari, bulan itu kan di antara tanda kekuasaan Allah yang paling besar di antaranya. Matahari itu kalau geser sedikit aja berjauh ya musim dingin, kalau terparak sedikit putarannya ya musim panas. Dan itu konsisten. Kalau lebih dikit lagi, lebih dekat lagi daripada dekat ya hangit kita berataan. Kalau lebih jauh lagi sedikit aja dari yang biasanya berjauh itu ya beku berataan. Dan itu selalu pada orbitnya putarannya. Karena terjadi kiamat itu apabila putar ini kada normal lagi, ada yang tersiwah, terselisih, lalu bertabrakan lah planet dengan planet. Nah, itu kiamat, proses terjadinya kiamat. Selama ini normal selama. Wa an Zaid Ibni Khalid Al-Juhani radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala itra sama'in ay matar minal lail. Hal tadruna madza qala rabbukumul laila qalu Allah wa rasuluhu alam qala Allah asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'min kafirun bil kawakib wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawakib. Nabi katakan Isra sama ini bekasnya langit itu hujan di malam hari. Hanya ketika Nabi mengadakan subuh, Nabi itu ketika keluar tanah itu basah. Kan orang kita kan biasa aja dengan hujan, tapi kalau orang Arab himungnya dengan hujan itu karena setahun paling 2 kali hujan. Ketika malam tuh hujan, Nabi katakan anu nih jadi
Isra sama ay matar. Nah ini hujan tadi malam ini Nabi nih. Karena katanya Nabi, tahukah kalian apa yang Allah Ta'ala katakan tadi malam, yang Allah firmankan tadi malam? Ujar sahabat, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi kata Nabi, Allah Ta'ala tadi malam ketika turunnya hujan, Allah Ta'ala berfirman, pagi-pagi hambaku ini ada yang beriman lawan aku, tapi ada juga yang kafir. Bayah, baru aja aktivitas pagi udah ada yang jadi kafir, ada yang jadi yang beriman. Adapun orang yang mengatakan, oh kami ini dikasih hujan dari rahmat Allah, dari karunia Allah, rahmat Allah, maka itulah orang yang beriman dengan aku, kata Allah. Ya. Hujan karena rahmat, karena kehendak Allah, karena keinginan Allah. Dan dia kafir dengan bintang. Artinya dia percaya dengan Allah, dia tidak percaya dengan ramalan bintang. Adapun orang yang mengatakan, kami ini dihujani karena ini, karena ini, karena itu, dikait-kaitkannya, maka dia telah kafir dengan aku dan beriman dengan bintang-bintang. Sama dalam kasus ini percaya dengan hitungan-hitungan bintang, ada Virgo, ada Taurus, ada Sagittarius, Scorpio. Jangan memilih bini yang ini, nanti gini, jangan begawi di sini karena ada. Itu percaya lawan bintang-bintang, itu malah orang tuh kufur. Jadi jangan dipercaya masalah itu. Ya. Sekian persen aja mungkin bujur, itu pun kebetulan mungkin. Ya. Jadi jangan dipercaya soal, jangan dia mengaitkan nih ada suara karena ada orang mati, karena ada burung gagak karena itu sama itu. Dikatakan orang itu berarti dalam keadaan awal tuh ini kafir dah. Ya bukan kafir yang harus dibunuh dan keluarnya kan ada, cuma orang ini sedang masalah keimanannya berarti. Ya, bahaya pagi-pagi keluar ada burung ada ulang keliling ini, ada orang mati kan ini kan terus lagi ciri-ciri. Nah, itu jangan. Sekarang ancaman laki-laki yang memakai sutra. Idza lam yakun bimhakatun wa minat takhattin bidhahab. Kalau memang tidak ada pakaian lagi. Dan ini ancaman buat laki-laki yang bercincin, berperhiasan dengan emas. Qala Allah Ta'ala wa libasuhum fiha harir. Pakaian mereka nanti dalam surga itu harir, sutra. Jadi siapa yang pakai sutra berdahulu di surga, dia tidak pakaian kehormatan itu dia tidak dapatkan. Emas juga gitu ya. Siapa yang pakai emas di dunia lakian, binian ya bapak, mas ya bapak juga. Maka dia tidak pakai. Makanya ujar Nabi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi, Rasulullah mengatakan, la talbasul harir, laki-laki kalian jangan pakai ini sutra, fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang memakai sutra itu di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Artinya kenikmatan dia kurang. Artinya yang lebih parah lagi, dia menyelisihi dari larangan Rasul. Kadang-kadang mau patuh. Kalaunya sarung bang, ada sutranya. Ada yang nanti kalau memang banyak sutranya daripada kainnya. Kamu udah bayar sebuting, 2 buting, apalagi nah hitungan puluhan aja itu. Ada sakit obat biasa kan. Tapi adakah memang sutranya? Kalau yang wahini hampir ke dada, kalau paling 1-2 biji aja, kalau ke dada lagi kalau sudah. Belum jujur sampai wah ini belum tahu lagi nah sarung sutra nah. Karena ada lagi rasanya yang terlihat langsung dengan mata kepala gitu nah. Nah, kamu mungkin orang bahari ya kalau sama ini enggak sarung sutra. Sama sutra sebutingnya merancak belum melihat.
apalagi bacaannya sarung sutra harga 50 kan nyata ada dustanya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa da'aba faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Nabi pernah mengikuti sutra di tangan kanan, lalu Nabi mengikuti emas lagi di tangan kiri. Lalu kata Sayyidina Ali, dua barang ini haram buat umatku laki-laki, diharamkan. Jangan berpikir berarti di surga karena kada makai biasa aja, masih banyak nikmat yang lain. Bukan itunya, tapi melanggar larangan Rasulullahnya ini. Mentang-mentang begawi seorang, lalu berduit, lalu berkalung emas, dikiranya tuh hebat ya, sudah berduit. Tapi di mata orang yang belajar, orang ini kada tahu di agama berarti ini. Ya, jadi dikiranya baik, tapi orang mengira ini ya kada tahu di agama, kada tahu di hadis ini, kada tahu haram. Akhirnya itu supaya seorang. Tapi Nabi, menurut Sayyidina Anas bin Malik, Nabi pernah memberikan keringanan untuk Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf untuk memakai sutra lihikatin karena adanya penyakit itu, gatalan-gatalan itu. Kanat bihima, yang ada dengan keduanya itu. Kalau untuk penyakit tidak apa-apa. Ada penyakit kulit ke apa? Tak dipakai. Anjuran untuk memakai baju putih dari kain pakaian, dan apa yang harus dia katakan saat menggunakan pakaian yang baru, dan ini ancaman buat memanjangkannya. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Hai anak Adam, kami sudah turunkan kepada kamu pakaian untuk menutupi kemaluan buruk kamu itu, dan sepaling bagusnya pakaian adalah pakaian takwa. Wa qala ta'ala, apa pakaian takwa itu? Maksudnya amal soleh ya. Itu paling memang semua itu adalah pakaian, tapi pakaian paling bagus adalah amal soleh. Ini bahasa kiasan Quran. Artinya kalau orang amal soleh, orangnya beriman, orangnya baik, itu pakaian terbaik yang menutupi dia dari rasa malu. Wa qala ta'ala, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Telah Allah jadikan buat kalian itu sarabil, gamis, pakaian untuk menutupi panas, dan pakaian itu gamis untuk menutupi kalian yang buruk-buruknya kalian. Wa qala ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu bersihkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ilbasu min thiyabikumul bayad fa inna min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakaikanlah dari pakaian kalian itu yang putih bagus itu. Ya. Jumat ini anjuran Nabi. Bang, kalau nyumus kata putih di mana? Cuma yang terbaik memang warna putih. Kenapa? Karena kita pasti menjaga dengan tempat-tempat yang kada baik, kita menjaga supaya jangan rigat. Akhirnya kita jadi orang yang cinta dengan kebersihan.
tujuannya kan yang itu ujung-ujungnya ya, nyaman ya. Karena bahwasanya pakaian putih itu sepaling bagusnya pakaian kalian, dan kafanilah orang yang mati dari kalian dengan pakaian putih, kapan putih. Kalaunya mentang-mentangnya anggota partai itu, lalu kapannya ada yang kuning, ada yang abang, ada yang hijau. Bolehkah? Pertanyaannya bolehkah? Boleh sebenarnya, cuma kada afdol. Kadang tetap sunnah terbaik, afdol adalah warna putih kapan itu. La yandurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataran. Nah, muttafaqun alaih. Allah tidak memandang di hari kiamat kepada orang yang mengulurkan sarungnya bataran. Nah, dalam keadaan sombong. Namanya terulur bang, kada sombong, kada apa-apa, cuma lebih baik memang tak angkat baiknya. Makanya orang tua kita bahari betapa itu di atas mata terbaik menghormati sunnah Nabi. Tapi yang orang di bawah pada itu bang, kada sombong ya kada salah juga. Dalam hadis yang lain Nabi katakan ma'asfala minal ka'bai minal izar fa finnar. Sesuatu yang di bawah dari mata kaki dari pakaian sarung itu nanti di neraka. Kenapa sombong itu bang? Kenapa? Karena orang bahar itu apabila hendak sombong, ini dilihatnya kayak apa? Kalau kita ini hendak sombong gampang aja, tinggal ambil HP, baju baru, foto, upload. Mobil baru, foto, upload. Motor baru, upload, di foto, upload. Kalau orang bahari mau pamer kayak apa? Sosmednya kan ada, maka mereka kalau mau pamer dengan kekayaan, diantaranya dengan sarung dipanjang-panjangkannya. Sebabnya karena pakaian ngalih. Zaman itu tuh sahabat aja ada yang sampai bergantian sembahyang. Kenapa bergantian? Karena pakaian itu kada. Mungkin lagi basah kan maksud laki kan, tapi bergantian lawan bini. Jangankan bahari yang zaman Nabi, zaman orang tua kita bahari kan kain nenek ulun tuh bisa menyambat ngalih pakaian. Wah ini bang paket, buka baju paket, ada isi baju lagi anak undangan kayak lemari bang ibak mana bajunya. Nah, artinya zaman Nabi itu kalau orang memanjangkan pakaian memang sombong orang itu, ciri-cirinya kiri kada pasti bang tapi kiri. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi itu bisa pakai pakaian pelurut dan Siddiq ulun bang nih berarti sombong gak nih? Neraka nih ada yang mulai sombongnya Nabi itu pelurut, terus orangnya kurus. Abu Bakar itu kurus orang awal itu kurus. Kalau Sayyidina Ali awak gempal berisi gitu lah. Abu Bakar kurus, Sayyidina Umar tinggi ganal. Bahkan ada mengatakan kalau naik kuda itu bisa sangkut berarti sujung ke tanah, tinggi orangnya. Sayyidina Umar. Iya, Sayyidina Ali kan kuat berkelahi. Pun tahu yang buat ini waktu tegap gitu kan. Sayyidina Umar kan pewanian gitu. Nah, uniknya Rasulullah itu dikatakan oleh Abi Sa'id, Nabi itu idza tajadda sauban apabila memperbaharui pakaian. Ada pakaian hanyar nah, dibari orang kah, atau mengolah kah sidin atau nukar kah yang hanyar. Atau beliau mau pakai pakaian baru. Samahu bi ismihi. Beliau menyebutnya dengan namanya, artinya menamakan dengan namanya, jadi kasih nama. Jadi memang Nabi itu memang
benda-benda itu dikasih nama, kayak pedang ngarannya Zulfikar, banyak dikasih nama nanti itu. Ini samahu bismihi, disebut dengan namanya. Imamatan au qamisan au ridaan, itu imamah kah atau gamis kah atau selendang kah. Lalu beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, ya Allah ya Tuhanku, segala milikmu lah puji-pujian, engkaulah yang memberikan aku pakaian ini. Aku minta kepadamu min khairihi, dari kebaikan pakaian ini, wa khairi ma suni'alahu, dan apa yang dipakai buat itu pakaian. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan apa yang diperbuat darinya. Makanya ujar ulama sebagian di antaranya baju itu dipakai buat sembahyang. Banyak nih bisi baju nih, danang 10, danang 15 baju. Maka pakai berataan bos biar sekali. Karena supaya ada kebaikan itu, karena baju itu jadi saksi kan ya Allah, ulun dipakai ibadah bahari. Nah, saksinya. Nah, yang bebinian yang banyak bajunya Bang pakai sesekali. Ya, digilir gitu nah. Walaupun mau kena kan, tapi dalamnya pakai ya, karena ganti pakai. Karena jadi ada mengatakan supaya hisab tuh ringan, karena ini pakaian buat pakai sembahyang. Makanya kan Nabi, ya Allah, aku minta kebaikan dari pakaian ini, dan aku berlindung dari keburuknya pakaian ini. Artinya pakaian itu biasa mau olah baik, bisa mendatangkan kebaikan, keburukan dari itunya. Jadi apa diantaranya pakai sembahyang, pakai bermajelis, pakai berzikir dengan baju itu, maka baju itu jadi kebaikan namanya. Kan ujar Nabi kan dalam riwayat itu, tempat-tempat tuh akan menjadi saksi dengan perbuatan baik kita. Alonnya tempat jadi saksi, apalagi baju yang di awak yang menempel dengan awak kita. Maka gunakanlah untuk sembahyang. Dan Nabi apabila melepas pakaiannya qala bismillahilladzi la ilaha illahu. Dan Nabi kalau dan ya kanan makai, lepas kiri duluan kan. Karena Nabi itu paling ketujuh, semua perkara itu dimulai dengan kanan kecuali masuk WC. Tapi selain itu yang baik semuanya itu selalu dengan kanan. Termasuk berpakaian tuh kanan, melepasnya awalnya kiri. Dan ulama-ulama kita ada nangke itu, ada dulu ulama di Hadul Maut dikasahkan, saking mengamalkannya hadis Nabi itu, sunnah Nabi, ketika garing di situ mungkin hendak berjalan kan dipakaikan jubah, dipakaikan terus sebelah kiri masuk tangan dahulu, ulangi jadi kanan dahulu, minta ulangi pakaian lo aja kan ya. Makanya ya, orang ganal itu hal-hal kecil itu diperhatikan masalah sunnah itu. Karena kita bahas lagi hadis ini minggu depan insyaallah. Fatihah. Ini kita membahas terakhir semalam itu masalah guru yang bisa membimbing kita, yang bujur-bujur guru yang bisa dijadikan panutan, jadi guru mursyid. Ya kalau diantaranya apa kemarin itu banyak pembahasannya. Dan guru seperti itu memang ada selalu, tetapi semakin banyak kekacauan, semakin banyak orang yang kada karuan kelakuannya, sidin semakin kada kelihatan, cuma tetap ada orang-orang seperti itu.
Wa alaika, bismillahirrahmanirrahim, faslun. Wa alaika bitasini mu'taqidika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah. Wajib kamu memperbaiki keyakinan akidah kamu, memperbaikinya, menguatkannya menurut metode kelompok yang selamat. Wahiyya al-ma'rufah min baini sa'ir faraq al-islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah. Dan kelompok yang selamat itu dikenal dari setiap banyak kelompok dengan sebutan ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Rasulullah dan sahabatnya. Wa anta idza nadarta bi fahmi mustaqimin ala qalbin salim bi nususil kitab wa sunnah al-mutadamminati li ulumil imani wa ta'ifati siyari salafi salih min as-sahaba wa tabi'in, alimta wa tahaqqaqta anna al-haqqa ma'al firqatil mausumah bil asy'ariyah. Kalau kamu punya pemahaman dan pemikiran yang baik, hati kamu bersih, lalu kamu coba pikirkan tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hadis Nabi yang berkaitan tentang ilmu-ilmu keimanan, ilmu-ilmu akidah. Lalu kamu perhatikan orang-orang soleh terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, maka kamu akan tahu, kamu akan memastikan, kamu akan yakin bahwasanya kebenaran itu ada pada kelompok yang dinamakan Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah ini ya kita apa enggak? Ya. Guru-guru kita di Banjar, di Jawa, Wali Songo, orang Yaman, orang Mesir, orang Bahari-Bahari, itu Asy'ariyah rata-rata. Wah, ini ada yang kada ketujuh dengan Asy'ariyah, disambat dengan orang sekarang dengan firqah Wahabiyah. Wahabi, ada Syiah, ada Mu'tazilah, kita ini Asy'ariyah. Nisbatun ila Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ini kenapa dikatakan Asy'ariyah? Karena memang mengambil dari ngaran yang mempopulerkannya, yang mengajarkannya. Siapa? Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Ya. Jadi mungkin ini pian kada terlalu bersinggungan langsung karena kita kada membahas ini dalam fikih, tapi keyakinan itu penting. Dan diantara sebagai wawasan aja, kalau kita ditanya kita tahu berataan, ikam mazhab fikihnya apa, pasti rata-rata kita menjawab kita fikih. Tapi ketika ditakuni masalah keyakinan, bang, siapa imam ikam? Maka diantara kita kada banyak yang bisa jawab itu. Nah, jawabannya imam kita itu adalah Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Jadi guru-guru kita tauhid tuh, belajar tauhid itu rata-rata itu dari mana pemahamannya? Dari Nabi ke sahabat ke tabi'in, tapi diformulasikan oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Ada 3 kelompok yang dikatakan ahlus sunnah itu dalam pemikiran para ulama teolog. Yang pertama ini Abul Hasan Al-Asy'ari dengan segala pengikutnya sampai dengan kita hari ini. Ya, jadi kalau kita hendak coba kalau pianka saja hendak meneliti guru kita ini siapa, orang-orang Banjar misalnya, cari gurunya siapa, pasti ujungnya terkesidin. Kalau masalah akidah, kalau fikih takuni kemana, ujung-ujungnya ke imam. Kalau soal fikih, yang satunya lagi Imam Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini banyak orang-orang Turki, orang-orang Afghanistan. Terkadang akidahnya beda lawan kita sedikit, tapi kemudian kurang lebihnya. Yang ketiga Al-Asy'ari, mazhab Hambali biasanya, orang ahli hadis. Itu 3 tuh ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita mau umpat yang mana? Kita mau umpat yang Asy'ari. Sama dalam fikih itu mazhab banyak, tapi yang terkenal 4. Cuma kita Imam Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Hambali.
kita mau umpat kepada imam, tapi semuanya bujur aja. Bisa juga kita pakai, cuma kita lebih dominan kepada imam. Kalau dalam tauhid ya ini Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kalau dalam tasawuf Bang, dalam tasawuf Imam Al-Ghazali dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, jadi apabila pengen ketemu ada pengajian Imam Ghazali mengatakan, nah itu orang kita dah. Nah, karena biasanya orang Subalah, apalagi Buan Wahabi, ini kada mau dengan Imam Ghazali itu, antinya. Itu menjadi hak. Mana ada pengajian Wahabi membaca kitab Imam. Jadi kalau orang nang ahli ilmu rancak mendengarkan, ini tahu walaupun apalagi senadanya ini menjelek-jelekan Imam Ghazali, padahal lain ahlu sunnah dan Imam Haddad nih Bang, Imam Haddad nih mengambil juga kepada Imam Al-Ghazali. Rattaba qawaida aqidati ahlil haq, beliau menyusun kaidah-kaidah tentang aturan akidah ahlil haq yang benar. Wa harrara adillatah, dan telah meneliti memperhatikan dalil-dalilnya. Dan itulah akidah yang telah terkumpul perbuatan itu oleh sahabat yang setelahnya, tabi'in, orang-orang pilihan. Sama dari situ. Wahia akidah ahlul haq min ahli kulli zaman wa makan. Ini adalah keyakinan yang benar dari setiap zaman dan tempat. Adalah akidah kebanyakan orang-orang ahli tasawuf sebagaimana dikatakan oleh Abdul Qasim Al-Qushairi pada awal-awal kitab beliau. Wahia bihamdillahi aqidatuna wa aqidatu ikhwanina minas sadatil ma'rufin al-hasanain. Dan alhamdulillah jafidin, inilah akidah kita, inilah akidah saudara-saudara kita dari bebuhan habaib yang dikenal dari Sayyidina Hasan dan Husain, rata-rata mengumpati akidah ini. Nah, makanya adalah bebuhan habib masuk ke Wahabi. Ada kalau rata-rata memang mengumpati akidah ini adalah keluarga Nabi juga. Jadi guru-guru kita rata-rata banyak juga dari kalangan Habib, akidahnya sama lawan kita soalnya. Di sini dia madahkan Abuan Hasanain, Husainayain, Hasan dan Husain, Ba Ali Abi Alawi. Dan inilah akidah pendahulu-pendahulu kita dari masa Rasulullah ila yaumina hada. Dan adalah Imam Muhajir, pedatuannya para sayyid, para habib disebutkan Sayyid Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far Shadiq. Dari mereka bahwasanya mereka berpandangan nampaklah ahli bid'ah dan banyaknya orang mengikuti hawa nafsu, lalu banyaklah pemikiran-pemikiran itu di Irak. Nah, ini sejarahnya. Kan waktu itu Nabi kan di Madinah memimpin. Wafat Nabi digantikan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar Siddiq menggantikan berapa tahun, wafat sekitar 2 tahun lebih aja. Wafat digantikan dengan Sayyidina Umar, kurang lebih 10 tahun atau berapa itu. Wafat Sayyidina Umar, naik Sayyidina Utsman itu di Madinah. Nah, ketika di Madinah itu di zaman Sayyidina Utsman banyak orang demo. Apa sebabnya banyak orang demo? Karena orang menuduh Sayyidina Utsman ini nepotisme. Ketujuh mengangkat-angkat keluarga, ikam jadi hakim, ikam jadi kepala ini, kekeluargaan aja itu disambat, tapi dituduh aja. Padahal kada juga, memang ada bang keluarga, cuma memang kompeten. Cuma namanya orang kada suka, namanya politik itu pasti ada yang kada suka, dihasut akhirnya. Lalu akhirnya sampai juga kabar bahwa di Mesir itu gubernurnya korup, ujar. Ini pokoknya tuduhan macam-macam. Lalu oleh Sayyidina Utsman ganti aja gubernurnya. Naik keluarga Sidi ini ditunjuk ke sana. Nah, ternyata orang-orang yang demo ini kada terima.
Lalu ke Madinah, dari Mesir ke Madinah. Apa mendemo? Gubernur kami itu korup. Ya yang tadi yang termasuk ini pilihan Sayyidina Utsman juga. Jadi gubernur di Mesir itu waktu itu banyak tuduhan ini macam-macam tuduhannya, benar korupsi lah yang jelaskan tuduhannya itu. Lalu ini kan pilihan Sayyidina Utsman. Lalu mereka demo ke Madinah. Oke, kata Sidin, bahasa kita tuh akan disesuaikan nanti. Tapi kan bulik aja dulu ke Mesir karena biar kami urusi itu. Gubernur tuh biar kami ganti apa karena. Akhirnya bulik rombongannya bulik. Sekalinya ada, ternyata ini satu versi lah, ada surat palsu dari rombongan yang awalnya unjuk rasa di Mesir pindah ke Madinah lalu berbulik karena diamankan. Ada apa-apa karena kami urus. Ya, kalau akhirnya bulik kelompok ini ke Mesir. Nah, di antara pengikut yang bulik ini disusupi dengan orang yang kada ketujuh dengan Sayyidina Utsman. Lalu orang dalam juga mengambil setempel Sayyidina Utsman. Mau olah surat itu tanpa sepengetahuan Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman itu tua. Ketika jadi khalifah itu macam kayak Kiai Ma'ruf Amin tuh 70-an tahun sudah. Hanya jadi khalifah. Jadi ketika itu ditulislah, ini babuhan demo nih kalau yang datang ke Mesir ini dibantai aja dah, ngalihi benar hidup benar. Demo ini selesaikan aja dengan cara kekerasan. Habisi bahasa kita kan habisi aja. Surat itu dibawa dengan kelompok ini. Lalu di tengah jalan diungkai, nah kedapatan suratnya ajarnya. Ternyata isinya adalah Sayyidina Utsman menyuruh ketika orang-orang yang sampai berbulik ke Mesir habisi aja. Lalu marah orang-orang ini, dibunguli kita dia berarti jadinya. Disuruh bulik kita hendak menuju kematian aja di sana. Akhirnya berbulik lagi ke Madinah dengan keadaan marah, pokoknya marah. Lalu dikepung rumah Sayyidina Utsman itu dikepung. Di berhari-hari itu. Nah, di antara penjaganya Hasan dan Husain yang menjaga. Sayyidina Ali nyuruh. Akhirnya dikepung berhari-hari. Pada satu malam masuk orang tuh ke atas lewat pagar-pagar atas. Lalu Sayyidina Utsman tengah malam baca Quran dikam, disuduk orang, dibunuh orang. Makanya Quran yang pertama itu masih ada berkas bercak darah. Sayyidina wafat ketika baca Quran. Bingunglah siapa yang bunuh nih. Hendak dituduh siapa? Karena banyak orang kayak orang demo, anggaplah demo nang kayak Pak Harto Bahari tahun banyak nang di Jakarta nang di MPR Senayan ya. Banyak siapa disalahkan. Nah, orang-orang ketika itu kan ada pemimpin, maka orang itu tertuju kepada Sayyidina Ali. Kalau kita baiat Ali aja dah jadi pemimpin. Nah, ketika Sayyidina Ali kami semalam aku lagi bagus-bagusnya keadaan kada mendukung aku naik, kada memilih, kada membaiat, sudah keadaan genting ini datang ke aku. Serba salah Sayyidina Ali. Kadang-kadang mengiyakan tambah kacau, mengiyakan juga pusang. Nah, keadaan begini. Diiyakan naik Sayyidina Ali, lalu keadaan ini kacau. Nah, dipindahkanlah pusat pemerintahan itu dari Madinah ke Baghdad, Irak. Makanya ada cerita 1001 malam karena sejarahnya memang besar di situ. Nah, supaya menghindari konflik jadi pindahan aja kita pindahan IKN-nya pindah gitu. Nah, daur di sana di Madinah, pindah ke Baghdad, ke Irak. Ketika pindah itu kelompok keluarga dari Sayyidina Utsman itu kada terima. Kenapa Ali kada mau menghakimi, kada mau mengadili, kada mau mengkisos nang pembunuh Sayyidina Utsman ini? Nah, jangan-jangan ini bermain juga nih. Nah, timbul namanya politik nih kan semacam. Sayyidina Ali ini bermain berarti ini.
dengan anu nih dengan bebuhan komplotan nang ini supaya inya naik macam-macam itu tuduhan orang kada baik kan. Akhirnya nang diantara nang terpengaruh dengan desa-desa itu adalah Siti Aisyah. Cuma kan kada tahu pastian. Jadi Siti Aisyah ini kada pun makan, cuma pengen mengklarifikasi kenapa kada dihakimi nih yang pembunuh ini. Jadi akhirnya dengan Tolhah bin Zubair dengan orang-orang besar juga sahabat Nabi, bini Nabi ini lalu mendatangi ke sana, kemana? Ke Baghdad. Beunta sidin. Nah, terjadi perang pertama saudara Islam dengan Islam juga. Namanya perang Jamal. Karena Sayyidina Aisyah pakai unta. Perang Sayyidina Ali dengan Aisyah. Cuma kan sampai perang apa? Kalau ini bini Nabi dihormati, ditangkap aja, dipulangkan. Dikasih penjelasan. Akhirnya oke, sudah. Salah paham aja ternyata. Ya Sayyidina Ali, aku ini kayak apa? Hendak menghakimi senang orang nang ribuan nang kita dibunuh berataan lah. Siapa pelakunya kada tahu. Tapi sedangkan keluarga Sayyidina Utsman menuntut gitu nah. Kenapa kada diadili? Ya, aku kada bisa mengadili orang. Dan lagi pula orang ini kada bersalah sebenarnya pada awalnya karena ini didustai. Dapat hok nang kada baik gitu nah. Dan ini memang dari Mesir datang ke Madinah untuk menuntut hak karena pemimpinnya korup. Kada baik gitu nah. Kada juga salah kan, ngalih juga jadi tinggalkan aja dulu ngurus yang penting aja karena dulu ini, tapi kada terima. Nah, ketika Sayyidah Aisyah sudah oke, ini salah paham aja tuh, bulikan, diantarkan dari keluarga lagi nang masih kada terima. Nah, diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu jadi gubernur di Damaskus, Syria. Lalu membawa pasukan yang banyak juga, perang lagi yang kedua, perang saudara, namanya perang Siffin. Setelah akhirnya perang akhirnya damai, gencatan senjata bahasa kitanya. Nah, akhirnya tapi ternyata habis itu terjadi pembunuhan yang di luar kelompok Muawiyah, di luar kelompok Sayyidina Ali. Terjadi pembunuhan ini namanya Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali. Tapi 3 targetnya banyak. Targetnya Muawiyah hendak dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, kemudian siapa lagi? Amr bin As mau dibunuh. Bertiga nih, kita bunuh aja 3 nih aja orang Khawarij. Tapi yang 2 nih lepas, yang berhasil cuma Sayyidina. Mulai dari saat itu banyak sudah pemikiran tuh. Nah, berarti kalau kadang memakai hukum Al-Quran kafir, termasuk Sayyidina Ali, jangan maka dibunuhnya. Ini pemikiran ekstrim, orang kayak ISIS gitu nah. Dikit-dikit haram, dikit-dikit timbul nang aliran keras nang kayak itu. Nang membela Sayyidina Ali mati-matian jadi kelompok Syiah, nah gitu nah. Karena terpecah dah tuh, ada Syiah, karena ada juga aku kada mau umpat-umpatan lah gereja kena yang salah, yang kada karena yang masalah pembunuhan Sayyidina Utsman, yang Sayyidina Ali dibunuh itu kan Allah Ta'ala nya menghakimi karena jadi kelompok lagi namanya Murji'ah. Banyak lah akhirnya nih akidahnya macam-macam. Nah, tambahnya di Baghdad karena pusat kekuasaan ada di Baghdad. Nah, karena banyak ini pemikiran aneh-aneh, lalu cucunya Nabi ini siapa ngarannya? Sayyidina Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa ini menyelamatkan kutub daripada kita anak ini ganalan karena di kota ini nang banyak pemikirannya kalau benar sesat karena kita pindahan aja dah. Kemana pindahan? Berjalan jauh nih, berjalan rombongan nih hingga akhirnya sampai ke Hadramaut. Nah, makanya kenapa Nabi di Madinah, cucu Nabi awalnya di Baghdad, kenapa? Maka keturunan banyak di Hadramaut. Itu bang kisahnya. Ketika pindah ke Hadramaut lalu beranak pinak di situ, ilmu kuat di situ karena aman. Dan keluarga Nabi ini diincar orang. Kenapa? Karena politiknya waktu itu yang naik adalah kelompok Bani Umayyah. Memang dari awal memang berlawanan dengan Sayyidina Ali. Itu dikarenakan perang waktu Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Nah, pemerintah yang waktu itu megang keturunan Muawiyah. Jadi ketua Sayyidina Ali ini jadi rival politik, jadi oposisi.
dicari-cari daripada nambah kelahi politik, kita pindahan aja sudah aja. Ada aman di Irak ini ya, pindah ke Hadramaut. Anak pinak sampai hari ini banyak jadi Segaf, Al-Jufri, Al-Idrus, macam-macam itu. Dari situ bangga sahnya untuk menyelamatkan akidah. Nah, akidah apa yang mereka pahami, akidah apa yang mereka jalankan, ternyata akidah mereka itu mirip dan sesuai dengan pemahaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi mereka lah yang dikatakan Asy'ariyah. Kita bang, walaupun lain di situ jalurnya, cuma ketemu juga. Wah, akhirnya klub sudah, guru-guru kita di Banjar, habib-habib kita kan datangan ke Indonesia. Ya kalau karena memang satu akidah. Nah, karena kita bahas lagi ini, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, karena ciri-cirinya diantaranya sifat 20. Nah, itu ciri khas Ahlus Sunnah wal. Ada kajian namanya Kitab Tauhid Sifat 20. Pasti dah Ahlus Sunnah itu kalau ada apa dikaji tauhidnya sifat 20, wah Ahlus Sunnah itu nyata dah Ahlus Sunnah. Mudah-mudahan manfaat